Nah, kalau perkenanan Tuhan turun atas kita, maka tidak ada kekuatan manapun yang sanggup menutupnya. Salam semuanya. Saya percaya saudara sekarang dalam keadaan luar biasa. Amin. Nah, saudara, sejak pertama kali virus COVID-19 diumumkan oleh Presiden kita, yaitu bulan Maret, sampai saat ini sudah berjalan hampir 4 bulan. Tetapi keadaan sekarang bukannya bertambah baik, grafik yang kena COVID-19 itu malah bertambah. Kita nggak tahu kapan puncaknya. Saudara, keadaan seperti ini kita harus mengakui bahwa kita butuh perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan dari Tuhan? Menurut Rick Warren di bukunya The Purpose Driven Life mengatakan bahwa God favor itu seperti sebuah uang logam memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah kebaikan Tuhan dan sisi yang kedua adalah kemurahan Tuhan. Apa itu kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan adalah di mana Tuhan memberikan kepada kita cuma-cuma. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya percaya saja kepada Tuhan. Contoh, misalnya saya sakit. Saya sudah ke dokter mana aja, kemudian sudah ke rumah sakit mana saja berobat. Biaya banyak sekali sudah habis. Pada saat saya putus harapan, saya datang mencari Yesus. Dan saya percaya kepada Yesus. Pada saat yang bersamaan, Yesus memberikan mujizat dan menyembuhkan sakit penyakit. Bukan itu saja, Tuhan juga bisa memulihkan hubungan keluarga kita. Tuhan juga bisa memulihkan keuangan kita. Itu namanya kebaikan. Lalu di sisi yang kedua adalah kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan ialah di mana kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan dosa, tetapi Tuhan tidak membalas kesalahan kita. Tuhan tidak menghukum atas setiap perbuatan dosa kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu berjalan berbarengan. Nah, saudara, dasar firman-Nya ada di mana? Saya akan bacakan kepada saudara, yaitu di 2 Korintus 6 ayat 2. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, bagaimana cara Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita? Banyak caranya. Saya akan sebutkan salah satu cara Tuhan akan mengirimkan orang lain untuk membantu kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk memberikan perkenanan kepada kita melalui orang lain. Saya akan bacakan di Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi saudara, Tuhan bisa mengirimkan orang untuk membangun berkat-berkat yang ada pada kita. Orang-orang yang akan merusak semua berkat itu Tuhan akan alihkan. Saya bacakan lagi satu firman Tuhan, yaitu di Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sekali lagi saya bacakan, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Wow, kekayaan bangsa-bangsa pun bisa dibawa, bisa diatur oleh Tuhan. Nah, kalau perkenanan Tuhan turun atas kita, maka tidak ada kekuatan manapun yang sanggup menutupnya. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan,
Tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Lalu bagaimana kita bagaimana kita bisa menerima perkenanan dari Tuhan? Apa yang terjadi kalau perkenanan Tuhan itu berkenan atas hidup kita? Saya akan bacakan lagi satu firman Tuhan, yaitu Wahyu 3 ayat 7b. Ini firman ini dahsyat sekali, saudara-saudara. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Dan yang paling dahsyat ada di Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu-pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, apabila Tuhan sudah membuka berkat-berkat kepada kita, kasih karunia kepada kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup berkat itu. Dan apabila Tuhan sudah menutupi segala sakit penyakit kita, maka tidak ada kekuatan manapun yang sanggup membukanya lagi. Yang paling dahsyat firman ini adalah Tuhan tahu kita itu kekuatannya itu tidak seberapa. Maka itu dia terus menggiring perkenanan Tuhan kepada kita. Nah, apakah perkenanan Tuhan itu bisa hilang? Bisa, kalau kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Kemudian tidak ada ucapan syukur, tidak ada ucapan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Jadi saudara, perkenanan dan kebaikan Tuhan itu akan selalu senantiasa menyertai kita kalau kita terus menuruti firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau menyarankan kepada saudara-saudara semua supaya kita sering-sering baca firman Tuhan. Kenapa? Supaya di dalam firman Tuhan setiap kali kita baca, kita mengetahui mana yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan mana kita tidak boleh lakukan. Dan pada saat kita berdoa, Allah Roh Kudus membantu kita, kemudian iman kita bertambah. Pada saat iman kita bertambah, maka bertambah pula kepercayaan kita kepada Yesus. Amin. Mari saya doakan buat saudara-saudara, kita satukan hati. Bapa Surgawi, Allah Roh Kudus, pada siang hari ini kami sudah membagikan firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus, Engkau bimbing kami semua, Engkau tuntun, Engkau tolong kami, supaya kami bisa membaca firman-Mu dan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, supaya kasih karunia-Mu terus menyertai di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.